pertanyaan mid test atau mid assessment ya. Ini mohon maaf dari Bapak atau Ibu Rohania Zain ya ini. Saat ini ada pertanyaan Mbak Dita, saat ini mid assessment atau mid test ya, ini saya kurang tahu nih, agak dicampur. Jadi kita save malah keluar tulisan halaman ini tidak berfungsi. Diulang lagi, begitu lagi. Ini bagaimana di sistemnya? Mungkin Mbak Dita bisa jelaskan sedikit Mbak Dita terkait dengan bagaimana mekanisme pelaporan itu ya ketika DPL ataupun mahasiswa di lapangan mengalami kendala terkait kendala teknis seperti ini ya Mbak Dita, bagaimana mereka harus menghubungi siapa atau mereka harus bagaimana seperti itu. Boleh Mbak kita beritahu dong Mbak kita seperti itu. Ini mid test di MBKM atau mid test AKM kelas 2 AKM ya Mas Sena? Karena kan itu dua hal yang berbeda ya. Kalau yang di AKM nampaknya webnya sedang di-close dulu karena kemarin itu kita kan close di tanggal 8 ya Mas Sena. Seperti saya sebutkan bahwa kita sudah memberi tenggang waktu sampai tanggal 20. Jadi nampaknya kalau untuk yang mid assessment menggunakan AKM kelas itu sedang di-close webnya. Tapi kalau misalnya mid assessment itu kan di ini ya di MBKM ya Mas Sena. Mungkin Bapak Ibu apabila terdapat kendala, tadi saya juga baca katanya ada yang siswa di sekolahnya tidak punya NISN Mas Sena, sehingga tidak bisa mengikuti pretest. Nah Bapak Ibu bisa lapor dari sekarang agar kami bantu gitu ya, bantu dengan cepat untuk cek, kemudian nanti barangkali bisa dibantu langsung diberikan NISN-nya begitu. Atau adanya tantangan teknis lainnya lewat helpdesk di MBKM, atau mungkin Bapak Ibu juga bisa melalui WACS begitu ya Mas Sena untuk segera melapor. Jadi harapannya Bapak Ibu, kita kan post-test masih ada waktu sekitar 3 minggu ke depan. Nah, kira-kira yang kemarin hasil refleksinya ketika pretest misalnya tidak ada sinyal, tidak ada perangkat, anak-anaknya tidak terdaftar, atau bahkan mahasiswanya tidak bisa login, itu bisa segera untuk melapor pada kami agar kami bantu sebelum kegiatan prosesnya berjalan, Mas Sena. Biasanya kalau berhubungan dengan login mahasiswa, hari ini pagi-pagi kami dapat laporan, siang sudah bisa dikirimkan lagi untuk login. Kemudian untuk sinyal, teman-teman kami berharap bisa bergeser sedikit ke desa tetangga untuk minimal download dulu aplikasi AKM. Karena Bapak Ibu kegiatan ini offline, jadi sebetulnya mau ada sinyal, tidak ada sinyal, ketika sudah punya aplikasinya, itu bisa dilakukan. Kemudian haruskah pakai laptop? Tidak Bapak Ibu. Saya yakin teman-teman punya handphone, begitu ya, masing-masing mungkin bisa bergiliran. Karena paling lama hanya 1 jam per anak, begitu Mas Hena. Baik, ya, terima kasih Mbak Dita. Website AKM, nanti kita bikin program seperti itu ya Mbak Dita. Kurang lebihnya apa benar begitu ya? Benar ya, begitu ya? Oke, baik. Mungkin ini untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian, mungkin yang saat ini mengalami kendala yang sama atau mungkin kendala lain gitu ya, terkait dengan teknis website ataupun teknis platform seperti itu, bisa menghubungi kedua sumber informasi ya, yang apabila MBKM ada di helpdesk, dan juga apabila terkait dengan website AKM bisa menghubungi ke tim panitia kampus mengajar seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang ada pertanyaan lagi dari Ibu Dewi Puspawati ini ya, terkait dengan mid assessment ya. Di grup Telegram diinfokan DPL dan mahasiswa untuk segera mengisi penilaian mid assessment. Nah, tapi di panduan ini tadi balik ke pertanyaan tadi yang Mbak Dita ya, bagaimana petunjuk pengisian mid assessment ini Mbak Dita? Mid assessment ya, yang ada di MPKM berarti ya Mas ya. Nah, Bapak Ibu ya, coba dibuka dulu linknya. Jadi sebelum Bapak Ibu mengisi pertanyaan mid assessment, ada petunjuk pelaksanaan teknisnya Mas Hena. Jadi memang tidak terpisah, Bapak Ibu bisa membaca dulu, bahkan ada pernyataan Bapak Ibu bersedia atau tidak sebetulnya Mas Hena. Jadi memang sebetulnya sudah ada petunjuk teknisnya, tinggal diklik link yang ada di MBKM, begitu Mas Hena. Oke, baik. Selanjutnya mungkin Mbak Dita terkait dengan peran DPL sendiri ya sebetulnya untuk mengisi mid assessment dan juga mungkin mid assessment gitu ya Mbak Dita, apakah yang mengisi adalah mahasiswa dan bukan DPL kan seperti itu? Ini DPL ingin mengkonfirmasi kembali nih Mbak Dita sepertinya. Ya, untuk mid assessment yang mengisi itu ada DPL dan mahasiswa. Untuk mid assessment yang mengisi harus mahasiswa Mas Hena, karena kan memang ini adalah kesimpulan atau dokumentasi dari kegiatan observasi teman-teman mahasiswa selama 2 bulan kebelakang ya Mas Hena.
Jadi untuk yang mid assessment yang harus mengerjakan adalah DPL dan mahasiswa, untuk mid assessment yang harus mengerjakan adalah mahasiswa dan tentunya didampingi oleh DPL. Begitu. Karena memang mungkin Bapak Ibu bisa membaca di mid assessment itu betul-betul hal-hal atau tokoh-tokoh atau guru-guru, kepala sekolah atau lokal yang memang ada di sekolah, begitu Bapak Ibu. Begitu Mas Yana. Oke, berarti kalau mid assessment itu yang mengerjakan adalah mahasiswa dan dosen, mahasiswa dan DPL ya. Tapi kalau mid assessment hanya mahasiswa tapi juga didampingi oleh DPL. Seperti itu yang Mbak Rita kurang lebih ya. Betul. Oke, baik. Selanjutnya Mbak Rita, apa ada pertanyaan lagi nih terkait dengan pencetakan kartu AKM nih Mbak Rita ya. Saat ini ada sekolah gitu yang mengalami kendala dalam pencetakan kartu AKM gitu ya. Apabila mahasiswa kami sudah bekerja sama dengan operator sekolah, tapi kartu AKM pun tidak bisa di-print. Untuk kendala seperti ini kira-kira bagaimana nih Mbak Dita? Baik, tidak bisa di-printnya kenapa ya Mas Ena? Kira-kira atau karena apa gitu? Ini tidak disebutkan lebih detail sih Mbak Dita, tapi hanya menceritakan bahwa mereka mengalami kendala terkait dengan pengeprintan gitu ya kartu AKM ini Mbak Dita. Ya, kira-kira bisa diarahkan untuk menghubungi siapa? Ya. Mungkin nanti bisa menghubungi helpdesk ya Mas Ena. Nanti akan kami bantu login dulu begitu ya. Barangkali memang di aplikasi yang teman-teman punya atau saat login ada sesuatu yang error, bisa kami bantu. Jadi mungkin segera melapor saja Mas Ena. Oke, berarti mungkin melapornya juga dengan keterangan lengkap ya, berarti berarti ya terkait dengan apa penyebabnya dan mungkin bagaimana kronologi dari kenapa kok sampai tidak bisa ke print gitu ya Mbak Dita ya. Mungkin bisa disertai bukti ya Mas Ena, sertai bukti screenshot dari apa yang terjadi begitu di webnya begitu Mas Ena. Oke, baik. Ini mungkin menjadi catatan bersama ya bagi Bapak Ibu DPL sekalian yang mungkin mengalami kendala yang sama juga. Baik. Selanjutnya Mbak Dita terkait dengan tugas video nih Mbak Dita ya, banyak ada salah satu DPL yang menanyakan Mbak Dita, jika wilayah penempatan sangat terjaringan dan bahkan hampir tidak bisa mendapatkan akses internet, apakah wajib nih ya melakukan program tambahan video itu Mbak Dita? Ya. Baik. Bapak Ibu, video itu kan dibuat tidak membutuhkan sinyal sebetulnya. Yang membutuhkan kan saat upload. Nanti kami akan buka konfirmasi sampai tanggal 30 Juni mungkin ya Mas Ena. Tapi kami berharap bahwa sebelum tanggal 23 sudah selesai. Teman-teman kan akan mulai ditarik pulang 29 Juni ya Mas Ena. Jadi nanti kami tunggu untuk upnya teman-teman sudah kembali ke kota begitu. Kalau memang yang tidak ada sinyal atau ke daerah provinsi sebelum pulang untuk bisa mengupload videonya. Tapi untuk sekolah-sekolah yang memang sinyalnya stabil, kemudian lebih mudah untuk mengupload ke YouTube bisa dikerjakan atau dilaksanakan sebelum deadline-nya nih Mas Ena. Karena setelah ini ya tiba-tiba nanti di ujung-ujungnya ramai sekali yang ngirim begitu. Tiba-tiba di awal-awal sepi sekali. Jadi nanti untuk yang memang ada sinyal yang aman jaringannya, koneksinya bisa sesuai dengan timeline, tapi misalnya yang memang kesulitan di jaringan dan koneksi kabelnya begitu. Baik Mbak Dita, selanjutnya nih Mbak Dita kita akan berloncat lagi ya ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Pada saat mengisi mid assessment ya Mbak Dita, mid assessment, apakah setiap minggu atau hanya pada minggu ke-9 nih Mbak Dita? Mengisi mid assessment ya? Mid assessment. Mid assessment yang di MBKM hanya diisi satu kali sampai tanggal 18 Mei Mas ya. Jadi memang dikerjakan oleh DPL atau diisi oleh DPL dan mahasiswa sampai 18 Mei 2022. Jadi tidak setiap minggu diisi. Jadi cukup sesuai rentang yang kemarin dibahas di Telegram begitu informasinya sampai 18 Mei. Oke, baik Mbak Dita. Berarti terkait dengan itu hanya sekali saja, berarti Mbak Dita tidak setiap minggunya, tapi hanya setiap pada rentang waktu yang sudah disediakan oleh tim kampus mengajar gitu ya untuk bisa mengisi dari laporan mid assessment ini. Baik, selanjutnya mungkin ini banyak sekali juga yang bertanya ya terkait dengan DPL sendiri bahwa mungkin bisa dibantu jawab juga ya oleh Mas Rama mungkin ya bahwa saat ini banyak sekali kendala yang dialami oleh DPL terutama terkait dengan NPWP nih Mas Rama. Mungkin
atau verifikasi NPWP di laman MBKM nih Mas Rama. Mungkin bisa dibantu dijawab nih Mas Rama ketika teman-teman DPL ini mengalami kendala terkait dengan penginputan data di laman MBKM ini Mas Rama. Bagaimana mereka bisa mendapatkan jawaban dari kendala yang tersebut atau bisa menghubungi mana nih Mas Rama? Seperti itu. Untuk masalah ini teknis banget ya Mas ya. Masalah teknis baiknya sih langsung ke helpdesk. Di sana udah disiapkan oleh helpdesk sendiri untuk memproses masalah-masalah teknis yang kayak gini. Termasuk diantaranya misalnya nggak bisa buka MBKM, mau isi laporan, ada kesulitan isi laporan dan lain sebagainya. Oke, baik. Berarti untuk teknis seperti itu bisa langsung disampaikan langsung ya ke helpdesk dari di laman MBKM itu sendiri. Tapi Mas Rama nih ngomong-ngomong terkait dengan laporan, ada tim satu lagi nih yang bisa membantu menjawab catatan terkait dengan NPWP. Mari silakan dari Mbak Fines nih ya, mungkin sudah bergabung juga di forum kali ini. Mungkin Mbak Fines bisa unjuk bicara nih Mbak Fines. Kami persilahkan Mbak Fines. Ya. Silakan Mbak Fines. Suaranya belum terdengaran, Mbak Fines mungkin boleh diaktifkan kembali. Oke, mungkin nanti pertanyaan kita postpone dulu ya, Mbak Fines lagi coba rejoin lagi karena suaranya nggak keluar nih ya. Mungkin ada terkait dengan laporan nih Mas, sama laporan mingguan dari DPL nih ya. Saat ini kan laporan mingguan ini apakah tersendiri dan juga laporan sharing session tersendiri, namun di dalam link itu hanya di dalam link MBKM ya Mas, di dalam platform itu hanya ada laporan sharing session Mas Rama. Jadi bagaimana nih Mas Rama terkait dengan pengisian laporan mingguan DPL ini? Apakah Mas Rama bisa menjawab atau Mbak Ditanya bakal membantu menjawab nih? Mungkin Mbak Dita. Ya, Mbak Dita, silakan Mbak Dita terkait dengan laporan mingguan dari DPL ini. Oh iya. Baik, jadi Bapak Ibu, laporan DPL itu adalah laporan mingguan juga seperti mahasiswa. Jadi sepakati bersama bahwa Bapak Ibu DPL pun bukan laporan bulanan, tapi hanya laporan mingguan seperti teman-teman mahasiswa. Menggunakan format yang mana, Bapak Ibu bisa buka di MBKM, format sharing session. Nah, formatnya ini digunakan bukan hanya saat melaporkan kegiatan sharing session, tapi digunakan untuk laporan mingguan Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu di minggu pertama bisa juga bisa menjelaskan kegiatan di minggu 1 ngapain gitu, melakukan apa gitu, melakukan apa. Di minggu kedua Bapak Ibu ada sharing session. Nah, apakah digabung atau dipisah gitu ya? Digabung saja Bapak Ibu, masukkan saja laporan sharing sessionnya ke laporan mingguan di minggu kedua. Minggu ketiga tidak ada sharing session, menggunakan format yang sama di menu sharing session. Minggu keempat session Bapak Ibu gabungkan juga dengan laporan minggu keempat, begitu Mas Hena. Jadi menggunakan menu sharing session di MBKM. Oke, Mbak Dita, mungkin saya tadi dapat info dari belakang juga nih Mbak Dita ya terkait dengan laporan mingguan ini. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, laporan mingguan ini nanti laporan sharing session yang saat ini akan ada di zaman MBKM, Bapak Ibu nanti mungkin akan berganti nama menjadi laporan mingguan. Jadi sama saja Bapak Ibu sekalian terkait dengan laporan mingguan dan juga laporan sharing session ini adalah sama ya. Bapak Ibu sekalian jangan khawatir, laporan minggu Bapak Ibu sekalian bisa dituliskan di laporan sharing session tersebut dengan mengisi minggu sesuai dengan minggu yang sedang saat ini berjalan ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini sudah ada Mbak Fines bergabung lagi. Coba Mbak Fines, apakah bisa on mic nih Mbak Fines? Suaranya kayaknya kecil Mbak Fines. Apakah yang lain bisa mendengar suara Mbak Fines ya? Mbak Dita atau Mas Rama? Tidak terdengar. Belum ya berarti ya. Baik. Sambil menunggu mungkin ya dari Mbak Fines terkait bantuan menjawab terkait dengan NPWP ini ya di laman MBKM. Mungkin boleh Mbak Dita diinfo sedikit lagi terkait dengan bagaimana mekanisme pembuatan video ya sebagai tugas tambahan yang kita
bikin ya, atau kita informasikan hari ini nih Mbak Dita, terkait bagaimana prosesnya dan juga bagaimana penguploadannya seperti itu ya Mbak Dita. Mungkin bisa dijelaskan kembali untuk lebih memperjelas atau Bapak Ibu DPL dan juga teman-teman mahasiswa di lapangan nanti. Bapak Ibu, sebetulnya untuk teknis kami kembalikan ke teman-teman mahasiswa. Kami sudah menentukan ini ya Mas, temanya begitu. Jadi harapannya dengan tema tersebut teman-teman bisa mengembangkan sesuai dengan kreativitas masing-masing. Di panduan kami juga sudah memasukkan di dalam konten ini ada apa saja. Mungkin yang pertama Bapak Ibu, kami berharap nanti di awal video itu ada perkenalan dari teman-teman mahasiswa, dari DPL, teknisnya seperti apa, kami kembalikan lagi ke teman-teman mahasiswa. Yang kedua, kalau memang memungkinkan, teman-teman bisa mulai dari, misalnya teman-teman kos atau misalnya dengan ibu angkat di sekolah masing-masing, mulai berangkat ke sekolah, itu didokumentasikan. Kami ingin melihat bahwa pasti beragam caranya, mungkin ada yang pakai naik perahu, ada yang jalan kaki, ada yang naik motor, begitu. Jadi itu bisa juga didokumentasikan oleh Bapak Ibu bagaimana teman-teman selama ini selama bertugas berangkat ke sekolahnya. Kemudian nanti di sekolah teman-teman kami berharap ada cuplikan video teman-teman sedang melakukan pembelajaran literasi numerasi Mas Ena. Jadi harapannya bahwa nanti video ini tidak hanya menjadi tontonan yang menarik, tapi juga bisa diambil sesuatu dari video ini. Mungkin ada cuplikan teman-teman misalnya, penerapan literasi numerasinya itu membaca 7 menit sebelum bel berbunyi misalnya. Itu di-shoot oleh teman-teman. Kemudian di kelas, misalnya saya mengajar kelas 4. Ada pelajaran mengenal provinsi di Indonesia. Kemudian saya menciptakan lagu gitu. Nah, atau teman-teman mahasiswa menciptakan lagu, kemudian didokumentasikan di kelas, itu kan juga pembelajaran literasi numerasi. Setelah itu nanti di luar kelas ada ekstrakurikuler misalnya Mas. Ekstrakurikulernya apa? Pramuka misalnya. Kemudian teman-teman nanti memfasilitasi anak-anak misalnya latihan membuat tandu. Nah itu didokumentasikan juga. Di akhir nanti mungkin kalau teman-teman mau mendokumentasikan juga guru dan kepala sekolah silahkan. Kemudian kami minta ada pesan selama mengikuti kampus mengajar angkatan 3. Itu semua sudah ada di panduan Mas Ena. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membaca kembali, bisa berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa, mencari strategi nih gimana cara untuk membuat videonya, kemudian nanti di-upload di akun di YouTube atas nama sekolah masing-masing. Karena harapannya seperti yang saya sampaikan bahwa akun ini bisa ditinggalkan kepada pihak sekolah. Karena sekarang sudah banyak ya sekolah yang sudah punya akun YouTube. Jadi kalau memang sudah punya, minta izin kepada pihak sekolah untuk upload gitu ya di akun tersebut. Tapi kalau memang belum, nah teman-teman bisa membuatkan akun, kemudian diberikan ke sekolah, begitu Mas Ena. Oke, baik Mbak Dita. Semoga semakin tergambarkan dengan jelas ya Mbak Dita terkait dengan tugas video ini. Tapi mungkin kalaupun boleh merangkum sedikit Mbak Dita dan juga mengintip sedikit bahwa sebenarnya untuk tugas video ini akan dikembalikan kepada kreativitas dari mahasiswa di kelompoknya ya, mahasiswa dan kelompoknya seperti itu Mbak Dita. Dan mungkin kalau boleh mengintip sedikit kemarin ya Mbak Dita terkait dengan mahasiswa juga nih Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak perlu khawatir dan mungkin tidak perlu menjelaskan secara detail ya, karena saya lihat mahasiswa kampus mengajar angkatan ketiga ini di TikTok officialnya kampus mengajar, kampus mengajar official itu sudah banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang super kreatif ya untuk membuat video-video pendek gitu ya, mungkin nanti bisa dipakai lagi ya untuk membuat video dan diupload di akun YouTube dari sekolah masing-masing seperti itu ya Mbak Dita kurang lebihnya ya. Karena emang kemarin saya lihat nih Mbak Dita bahwa mahasiswa-mahasiswa kampus mengajar ini sangat kreatif sekali, yang terutama angkatan ketiga ini ya, bahkan sampai banyak sekali video-video yang akhirnya di-repost ketika oleh kampus mengajar official di TikTok juga untuk bisa dipublikasikan kepada lebih banyak kalangan lagi nih terkait dengan itu. Jadi sepertinya tidak perlu briefing panjang-panjang ya Mbak Dita ya terkait dengan ini, karena basisnya mahasiswa KM3 sendiri sudah cukup kreatif gitu ya Mbak Dita ya terkait dengan bagaimana membuat video ini gitu. Mungkin selanjutnya Mbak Dita ada beberapa pertanyaan lagi nih Mbak Dita terkait dengan need assessment lagi Mbak Dita. Terkait dengan need assessment ini, apakah keadaan lingkungan desa dan tempat tinggal ditentukan bagi kelompok yang berpindah
Sedangkan untuk mahasiswa kami tidak ada yang berpindah domisili. Apakah bisa diisi step aja nih Mbak Dita terkait dengan hal ini? Sangat bisa. Jadi semua pertanyaan apapun yang Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa rasa tidak ada jawabannya, atau tidak sesuai dengan kondisi teman-teman mahasiswa, bisa diberi tanda step ke Bapak Ibu. Oke, baik. Selanjutnya Mbak Dita terkait dengan tugas kelompok yang kedua nih. Kemarin Mbak Dita ya, kita balik sedikit ke tugas kelompok yang diberikan di saat FKKD kedua kemarin ya Mbak Dita terkait dengan strategi menggunakan peta modul nih Mbak Dita. Pertanyaan dari Ibu Selvi Wahyu, beliau menanyakan apakah untuk peta modul ini dibuat untuk semua tema di kelas 5 atau hanya tema pelajaran tersisa. Misalkan di sekolah lokasi siswanya sudah sampai tema 7. Berarti yang dibuat rencananya apakah dimulai dari tema 8 sampai tema 9 saja Mbak Dita? Ya, Bapak Ibu, jadi misalnya di peta modulnya itu di kelas 5 sudah sampai modul 7. Nah, apakah dari hasil AKM yang sudah dilakukan atau penelitian yang sudah dilakukan, betul-betul semua anak itu memang kemampuannya sudah sampai modul 7 atau belum? Kalau memang secara kemampuan, kemarin saya mendapat laporan ada satu sekolah yang kemampuan siswanya sama Mas Ena, jadi rata gitu. Semua itu sesuai dengan modul atau sesuai dengan tahapan kemampuan siswa di kelas tersebut. Itu bisa dibuat kegiatannya atau strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya sesuai dengan tema di modul sesuai dengan modul 7 misalnya di kelas tersebut. Tapi misalnya kalau dari 20 siswa hanya 15 siswa yang sudah sesuai di modul 7, tapi misalnya 5 siswa masih tertinggal di modul 5. Modul 5 dan 6-nya teman-teman mahasiswa masukkan ke kelas pengayaan. Jadi bukan di kelas saat teman-teman resmi gitu, kelas resmi dari pagi sampai siang jam 12, tapi ditambahkan di kelas tambahan di sore hari untuk mengejar ketertinggalan modul pada anak-anak yang belum sesuai tahap kemampuan dengan apa yang harus dicapai di kelas masing-masing. Oke, baik Mbak Dita, terima kasih atas jawabannya ya. Semoga semakin tercerahkan juga nih terkait dengan tugas-tugas dari pendampingan dosen kepada mahasiswa di lapangan. Mahasiswa kami ada yang menanyakan untuk bagaimana jika kita mencari sponsor untuk membantu pelaksanaan program. Apakah itu diperbolehkan? Ini maksudnya mahasiswa di lapangan ya untuk mencari sponsor sendiri, mungkin bagi untuk sekolah pelaksanaan programnya seperti itu Mbak Dita. Apakah diperbolehkan? Sebetulnya kalau memang kalau dari saya pribadi, selama sponsornya misalnya tidak harus effort gitu ya Mas Ena mencari jauh dari sekolah, ya tidak apa-apa, tidak masalah begitu, tidak ada yang salah. Selama kan berarti membuka ruang orang-orang untuk ikut terlibat begitu. Tapi kalau misalnya memang masih bisa dilakukan oleh mahasiswa dengan orang tua, misalnya kolaborasi, juga tidak apa-apa begitu. Tapi mungkin kalau dari saya ya Mas Ena, harapannya bahwa program yang teman-teman lakukan itu menekan budget gitu ya Mas, harapannya gitu. Kenapa begitu? Ini juga akan jadi contoh untuk guru-guru di sekolah bahwa tidak semua kegiatan membutuhkan uang. Jadi kalau teman-teman mempunyai keinginan atau mempunyai ide untuk mencari sponsor, tidak masalah. Tapi kami tetap berharap bahwa teman-teman memaksimalkan apa yang dimiliki begitu Mas. Misalnya kolaborasi dengan orang tua begitu. Misalnya orang tua mungkin ini sedikit pengalaman saya gitu. Ketika saya menjadi guru, kemudian saya punya program dengan sekolah untuk menghias atau membuat sekolah itu berlingkungan literasi ya Mas Ena. Kami saat itu tidak punya uang gitu untuk harus merubah semua kelas, semua halaman sekolah mempunyai lingkungan yang berliterasi. Akhirnya kami mengadakan rapat begitu dengan orang tua murid. Jadi kami memberi kebebasan pada orang tua murid untuk menghias kelas masing-masing dari anaknya. Jadi orang tua murid memiliki paguyuban, Bapak Ibu, paguyuban, kami buat paguyuban, kami menyerahkan dan mempercayakan pada orang tua murid untuk menghias kelas anak-anaknya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi temanya adalah literasi gitu. Kemudian perpustakaannya kami juga bangun bersama-sama gitu. Pihak guru dengan pihak orang tua murid berkolaborasi. Dan saat itu kami sama-sama gitu ya bersepakat bahwa kami menggunakan bahan-bahan bekas yang ada di rumah masing-masing dikumpulkan di sekolah. Kami persilahkan Bapak untuk atau Ibu untuk bisa langsung
menanyakan secara langsung gitu. Bapak Tamalhan, apakah masih ingin bertanya Bapak Tamalhan? Baik, sembari menunggu kita lanjut ya Bapak Ibu sekalian ke Bapak atau Ibu Yuniman Zebua. Kami persilahkan mungkin Bapak Ibu Yuniman Zebua. Apakah masih ada pertanyaan yang belum terjawab nih Bapak Ibu? Dan mungkin menjawab tadi ya, ada pertanyaan terkait dengan NPWP ya, mungkin tadi beberapa sudah dibantu jawab oleh tim kami karena tadi tim kami terkendala dengan suaranya yang dikeluarkan. Saat ini apabila ada permasalahan terkait NPWP dan apabila NPWP-nya saat ini merger dengan pasangannya, sepertinya dengan suami, apakah bisa ya? Dan jawabannya adalah bisa gitu ya, menggunakan NPWP yang bergabung dengan suami, dan Bapak Ibu silahkan untuk melanjutkan saja proses verifikasi NPWP-nya. Nanti Bapak Ibu akan diminta untuk melanjutkan verifikasi secara manual dengan mengupload foto KTP dan NPWP-nya. Apabila sudah upload, silakan menunggu hingga 14 hari kerja sampai NPWP-nya terverifikasi. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir apabila NPWP-nya berbarengan dengan suaminya mungkin ya. Jadi Bapak Ibu bisa melanjutkan saja dan nanti akan diminta untuk melakukan verifikasi lagi dengan mengupload foto KTP. Mungkin foto KTP keduanya ya. Jadi foto KTP Bapak Ibu dan mungkin juga suaminya. Suami atau istrinya dan juga NPWP-nya seperti itu. Dan selanjutnya ada tadi juga pertanyaan terkait dengan verifikasi ya, gitu ya, verifikasi nomor rekening gitu ya. Dan ini sudah dibantu jawab juga untuk memastikan pada kolom bagian bank, gitu ya, pilih bank yang sesuai atau bukan diketik secara manual. Apabila nama bank yang merupakan hasil mengklik dari pilihan yang ada, seharusnya tombol verifikasinya akan muncul Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian diminta untuk mengklik ya dari pilihan yang sudah ada gitu ya. Jadi tidak mengisi kolom bank atau kolom pilihan bank secara manual Bapak Ibu sekalian, agar tombol verifikasi itu dapat muncul seperti itu ya. Selanjutnya juga ada pertanyaan tadi yang mungkin belum terjawab. Ada pertanyaan yang sudah dibantu jawab oleh tim kami juga, yaitu apabila ada mahasiswa 2 orang, tapi mahasiswa yang 1 orang tidak bisa melakukan penilaian rekan ya, karena namanya itu tidak muncul di akun rekan tersebut. Ini sepertinya ada beberapa yang memang kemarin mahasiswa tinggal sendiri dan kemudian dipindahkan Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya untuk kendala terkait teknis terkait ini. Asesmen terkait rekan ini ekspektasinya akan selesai di minggu depan Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian mohon untuk bisa menunggu atau meminta mahasiswa untuk menunggu dan mengecek ya secara berkala apakah di sistem sudah berjalan atau sudah diperbarui secara sistem dengan baik seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya masih ada beberapa menit terakhir nih ya dari Bapak atau Ibu Hanikah ya. Silakan Bapak atau Ibu Hanikah jika ingin bertanya, apakah bisa langsung untuk mengaktifkan mikrofonnya Bapak Ibu sekalian. Baik, belum tersambung juga ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ada Bapak Dadang Solihat ya. Apakah Bapak Dadang masih ingin ada yang ditanyakan? Bapak Dadang, kami persilakan Bapak jika masih ada hal yang ingin ditanyakan. Ya, baik. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang masih ingin bertanya? Seperti ini masih ada ya dari Bapak atau Ibu Ananda Setiawan ya, dari ULM Banjarmasin ya. Saat ini sekolah tempat saya dan mahasiswa masuk kelompok 3, Mbak Dita ya, terkait memperkenalkan kurikulum merdeka ke sekolah. Apakah yang dimaksud itu melakukan sosialisasi secara luring atau daring saja? Misalnya memperkenalkan bahan PPT Merdeka Belajar episode ke-15 seperti itu. Ya. Jadi memang kalau teman-teman mahasiswa hadir di sekolah begitu ya Mas Hena, mungkin bisa menyepakati dengan pihak sekolah untuk membuat satu sesi sharing terkait Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka. Karena kemarin kami sudah memberikan PPT-nya, sudah memberikan juga link-link untuk apabila ada yang ditanyakan oleh pihak sekolah. Jadi teman-teman
teman-teman cukup memberi memfasilitasi mungkin 30 menit begitu Mas Ena untuk memperkenalkan Bapak Ibu ini ada kurikulum merdeka. Mungkin kalau memang teman-teman mampu menjelaskan PPT-nya boleh dijelaskan. Tapi mungkin kalau misalnya berat begitu ya untuk menjelaskan, teman-teman bisa cari intinya saja terkait kurikulum merdeka, kemudian disampaikan ke pihak sekolah, sehingga pihak sekolah mendapatkan pengetahuan atau informasi baru terkait kurikulum merdeka. Gitu makanya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dita atas mungkin arahannya ya, Mbak Dita terkait dengan asesmen ini. Mohon maaf, terkait dengan kelompok tadi ya, penjelasan kelompok tadi, Mbak Dita. Iya. Oke, mungkin saya memberikan kesempatan lagi bagi yang sudah raise hand. Ada Bapak Suratman. Bapak Suratman, jika ada yang masih ditanyakan, boleh Bapak untuk bisa mengaktifkan mikrofonnya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, silakan Pak Suratman. Kesempatan yang diberikan kepada saya, Bapak atau Mas Odi sebagai moderator, Mbak Dita dan Pak Rama. Saya ingin menyampaikan mungkin ya, ada beberapa kendala. Ini kebetulan teman ini, Mbak Dita dan Pak Rama. Ada satu daerah ini di wilayah kami ini, yang kebetulan di DPL-nya ini teman, yang memang kondisinya ini yang pertama internet hampir dipastikan ini internetnya jauh dari kondisi normal. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi siswa pun ini mungkin perlu dipaksa ataupun jarang sekali hadir di sekolah, karena kebanyakan di suatu wilayah ini ada di sekolah di Tambora ini namanya, di Kecamatan Tambora di Kabupaten Bima ini. Kondisi siswanya ini, mereka ini kebanyakan dan hampir semuanya ini pergi mendampingi orang tua ke gunung. Itu Mbak Dita. Lalu yang selanjutnya juga, setelah dikonsultasikan dengan pihak sekolah, ternyata kondisi-kondisi seperti ini belum ada solusinya. Sehingga kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang mestinya tugasnya itu dalam rangka mendampingi dalam program peningkatan literasi dan numerasi ini kan terhambat gitu. Di samping jaringannya, ini udah lama sekali ya, di samping jaringan, di samping keadaan kondisi ini. Nah, kira-kira dalam kondisi seperti ini sementara adik-adik mahasiswa itu udah turun ke lokasi, kemudian berhubungan dengan DPL pun itu perlu pindah dulu ke lokasi sebelah ketika untuk mau konsultasi, atau kalau mau WA itu tunggu dulu, tidak bisa WA dalam waktu itu karena terkendala jaringan. Nah, kira-kira solusi dari Bapak Ibu ini, Mbak Dita dan Pak Rama atau Mas Ode ini kira-kira gimana ini dalam kondisi seperti ini? Terima kasih. Terima kasih Pak Suratman ya atas informasi yang mungkin sangat menarik sekali ya untuk bisa dijawab oleh tim kami. Silakan mungkin dari Mas Rama atau Mbak Dita dulu yang ingin menjawab nih. Dulu mungkin ya Mas Ena. Oh iya boleh silakan. Oh iya boleh. Mas Rama dulu ya. Mas Rama dulu silakan Mas. Ya silakan. Ya. Baik Pak, kebetulan saya juga pernah ke beberapa wilayah ya Pak yang memang terdapat kendala jaringan seperti itu. Dan juga saya juga beberapa kali mengunjungi sekolah dasar yang memang siswanya ternyata aktif membantu orang tuanya di ladang atau di kebun ya. Solusinya dari kami sih memang kita nggak bisa memaksa juga untuk siswanya pastikan untuk hadir ke sekolah. Ini solusinya biasanya mahasiswanya yang jemput bola Pak ya. Atau kalau dulu kami mengunjungi guru-gurunya yang menjemput bola. Jadi guru-gurunya yang melakukan proker atau pengajaran pendidikan yang mendidiknya justru mengejar siswanya di lapangan atau di kebun-kebun atau di tempat pertaniannya gitu. Ini dipersilahkan lagi mahasiswanya juga melakukan hal yang sama. Lalu terkait laporan ketiadaan sinyal untuk laporannya, kita tetap karena ini syarat ya Pak ya untuk kelengkapan laporan, syarat untuk termin dan nanti untuk UKT. Jadi mahasiswa tetap diminta untuk turun ya Pak ke bawah. Tapi mereka nggak harus setiap minggu sebetulnya Pak ya. Mereka boleh turunnya itu sebulan sekali atau 2 minggu sekali, itu diperbolehkan. Ini seperti yang mungkin saya bisa cerita sedikit di KM1 ya Pak.
Di KM1 itu ada mahasiswa di daerah Maluku Barat Daya. Mereka turun ke kota dari gunung, penempatannya di atas gunung. Mereka turun ke kota itu setiap sebulan sekali. Itu pun harus pinjam listrik di pasar. Jadi mereka mengumpulkan tugasnya seperti itu. Dan saya rasa di tempat di mana tadi? Di Tambora. Kecamatan Tambora, Pak, di Tambora Bima. Saya juga bisa dilakukan seperti itu, Pak. Ya. Mungkin menambahkan ya Mas Hana. Ya, ya Pak, karena kebetulan teman saya dia pernah bertugas ya Pak di sini juga. Jadi mungkin kalau saran dari saya, yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mendekati orang tua siswanya dulu. Mungkin mau tidak mau memang harus door to door ya Pak, ke rumah-rumah begitu. Jadi memang mungkin kalau saran dari kami, yang pertama adalah datangi dulu ke rumah-rumah orang tua muridnya, sehingga teman-teman bisa menyampaikan ke orang tua murid bahwa misalnya kalau memang anak-anak tidak bisa ke sekolah, seperti yang Mas Tama tadi bilang, bisa membuka kelas-kelas di luar sekolah. Mungkin misalnya kalau anak-anak pagi Pak ke hutannya gitu atau ke ladangnya pagi-pagi, mungkin bisa sore-sore setelah anak-anak pulang dari hutan, tapi memang itu harus disepakati dengan orang tua, sehingga nanti terjadi kolaborasi ya Pak antara orang tua dengan mahasiswa. Orang tua pun tahu, oh setiap misalnya 1 minggu 3 kali ada bertemu dengan bapak ibu dari mahasiswa, bapak ibu guru misal dari mahasiswa-mahasiswa KM yang akan punya program yang jelas. Mungkin teman-teman bisa sepakati dulu programnya mau apa nih gitu. Dengan melihat kondisi seperti itu, tidak ada sinyal, anak-anak jarang masuk, apa yang paling gampang? Mungkin ide dari saya, belajar bersama alam. Jadi semua literasi numerasinya, misalnya nih ya Pak, kalau pipa gitu, belajar tumbuhan, ya pakai tumbuhannya langsung, ini pohon apa gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa didorong untuk membuat strategi pembelajarannya berdasarkan apa yang ada di sekitarnya. Atau bisa jadi teman-teman sekali-kali ikut ke hutan. Jadi selama di perjalanan belajar dengan anak-anak begitu. Itu pun yang pernah saya alami begitu ya Pak. Jadi memang kadang-kadang mungkin teman-teman menutupi semua yang terjadi sulit gitu. Tapi sebenarnya selalu ada jalan ketika teman-teman mau berusaha dan mau keluar dari rumah gitu. Kadang-kadang kan kita kalau udah susah, oh dari rumah aja deh gitu. Teman-teman bingung mau ngapain gitu kan, di sekolah aja deh, nggak usah kemana-mana. Padahal mungkin harusnya memang jemput bola seperti yang Mas Tama tadi sampaikan gitu. Jadi bisa dibuat dulu programnya. Yang pertama, program apa yang kira-kira paling dibutuhkan anak-anak atau paling sesuai dengan keadaan daerahnya. Yang kedua, lakukan kunjungan ke rumah-rumah. Biasanya kan suka ada perkumpulan ibu-ibu ya Pak kalau sore itu. Mungkin teman-teman bisa masuk ke situ, ya betul kan, diajak ngobrol oleh teman-teman mahasiswa. Coba sampaikan begitu rencananya seperti apa. Tanya juga kira-kira menurut ibu-ibu atau bapak-bapak di sini saya harus bagaimana begitu. Kadang kita punya program, ya betul. Kadang kita punya program karena dari kacamata kita ya Pak lihatnya, kacamata mahasiswa gitu, kacamata anak kota misalnya gitu. Padahal sebetulnya solusi itu ada di bapak ibu yang di sana atau orang tua. Iya, betul seperti itu Pak. Jadi mungkin bisa dicoba ya Pak idenya begitu. Iya, baik, cukup ini memberikan solusi sekali nih Pak Dita dan Pak Rama. Saya pikir memang langkah yang disampaikan oleh Mbak Dita dan Pak Rama memang harus seperti itu ini ya. Apalagi pembelajaran dengan kontekstual alam langsung itu udah menarik sekali. Betul. Terima kasih Mbak Rama dan sama-sama Pak Suratman. Pak Rama dan Mbak Dita. Pak. Ya, terima kasih Mbak Dita, Mas Laras jawabannya yang sangat membantu ya. Tadi Mbak Rahman juga bilang bahwa cukup menjawab sekali gitu ya bagaimana dengan contoh-contoh di lapangan, dan mungkin Bapak Ibu DPL yang mengalami hal serupa terkait dengan mahasiswa bimbingannya gitu ya, kesulitan di lapangan bisa menggunakan strategi yang sama seperti itu ya dengan apa yang sudah dijelaskan oleh tim kampus mengajar tadi. Dan mungkin Mbak Dita ini masih ada, baik ada Mas Rahman, ini masih ada beberapa menit ke depan lagi sebelum pukul 4 ya, sebelum kita akhiri nanti. Kita membuka 1 atau 2 lagi ya bagi yang ingin bertanya secara online. Ini sudah ada yang resen lagi barusan, ada Bapak atau Ibu Syaifullah nih ya. Silakan Bapak atau Ibu bisa langsung disampaikan nih ya. Sebentar. Iya, silakan Pak Syaifullah ya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bisa didengarkan suara saya Pak, Bapak Ibu?
sudah terdengar Silakan, Pak. Bapak. Ya, Silakan. jadi saya singkat saja, hanya mewakili teman-teman yang mungkin mayoritas sebagai pendamping ya. Kapan kira-kira honor untuk dosen pembimbing bisa dicairkan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin Mas Rama mungkin ya bisa membantu menjawab Mas Rama. Kira-kira kapan nih ya Mas Rama? Segera Pak. Yang penting nomor satu kelengkapan laporan ya Pak. Kelengkapan laporan tadi sudah disebut juga Mas Ena ya terkait laporan atau sudah disebut sama Mbak Dita juga terkait laporan yang harus mingguan. Jadi tolong kelengkapan laporan sama seperti mahasiswanya, kelengkapan laporan itu harus lengkap. Nanti datanya akan segera ditarik sama kami Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan. Kira ya Pak, saya full. Siap, makasih banyak. Dari patungnya tadi itu memang ada tanda-tanda baik gitu dari patung. Amin Bapak, terima kasih banyak atas pertanyaannya Bapak. Semoga tadi dijawab ya. Yang paling terpenting adalah Bapak dan Ibu sekalian sudah menyiapkan gitu ya, sudah menyiapkan laporan dengan lengkap. Nanti apabila kami sudah siap gitu ya, jadi kami tidak menunggu lagi terlalu lama Bapak Ibu sekalian untuk menarik ataupun mengejar-ngejar Bapak Ibu untuk segera melaporan. Yang terpenting adalah Bapak Ibu bisa sudah melengkapi gitu ya laporan-laporan yang sebagai disyaratkan sebagai pencairan honor Bapak Ibu sekalian seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada waktu lagi, kita memberikan kesempatan lagi bagi Ibu Cut Nofrita Rizky. Silahkan Ibu untuk pertanyaannya. Baik, Ibu Cut Nofrita Rizky, kami persilahkan Ibu apabila ada pertanyaan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Cu. Waalaikumsalam, Ibu. Ini terkait, ini masih saya belum paham nih. Dari berkali-kali saya udah update data diri, tetapi apakah karena berpengaruh karena ada nama saya di MBKM, kebetulan saya daftarkan itu menggunakan titel. Nah, sementara di identitas saya yang di NPWP dan KTP kan nggak ada titelnya. Nah, apakah itu berpengaruh sehingga data saya dianggap tidak lengkap? Nah, itu mungkin. Karena berkali-kali saya coba, saya restart lagi ulang, apa ini platformnya yang salah atau gimana gitu. Saya khawatir juga kan. Nah, udah saya coba upload juga yang lainnya, semua data, tetapi ya nggak berubah gitu. Mohon arahannya lah Mbak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Cut Nofrita ya. Mungkin di sini masih ada Mbak Vines ya. Mungkin Mbak Vines mungkin bisa dibantu dijawab Mbak, atau mungkin kalau tidak bisa on mikrofon bisa disampaikan melalui chat saya, nanti bisa saya sampaikan ke Ibu Cut Nofrita sebentar. Mbak Vines mungkin masih bergabung. Ibu mohon maaf, mungkin untuk pertanyaannya nanti kita jawab setelah ini ya Ibu ya, karena ini sepertinya panitia masih ada terkendala sedikit di mikrofonnya nih Ibu, tapi sejauh yang saya ketahui ya Ibu, mungkin dari pengalaman yang sudah ada kemarin terkait dengan kendala-kendala seperti ini, Ibu bisa langsung disampaikan ke tim platformnya ya, ke tim Helpdesk Ibu Cut ya. Jadi apabila ada kendala seperti itu bisa langsung disampaikan ke Helpdesk sehingga bisa langsung mendapatkan atau bisa langsung dicek ya oleh tim dari platform gitu. Iya. Maaf Mas, apabila sudah dilakukan ya. Saya sudah menghubungi Helpdesk sudah ya. Makanya tapi kenapa masih belum berubah gitu? Oke. Mohon ini mungkin bisa mengirimkan mungkin ya Ibu data Ibu ya dari NIDN dan juga nama mungkin ya, nanti dikirimkan kepada kampus mengajar agar bisa kita follow up ya Ibu ya terkait dengan kasus ini Ibu. Karena jujur kami belum bisa membantu menjawab karena tim yang bertugas gitu ya di platform ini kebetulan masih terkendala dalam menjawab Ibu Cut Nofritania. Nanti mungkin bisa segera dikirimkan ya Ibu ya untuk data diri Ibu agar bisa kami follow up terkait dengan case yang Ibu alami gitu kendalanya. Seperti itu ya Ibu. Iya, bisa dibantu. Jadi saya kirimkan lewat mana ya Mas? Lewat Helpdesk atau gimana? Ini aja Mas.
ini bisakah Ibu atau bisa langsung ke WA CS Mas Lama, bisa ya Mas Lama, atau kelewat mana Mas Lama untuk Ibu DPL ini untuk menghubungi kami tim kampus mengajar? Bisa melalui admin yang sering sharing di Oke. Bisa lewat admin. Oke. Yang ada di Telegram Ibu. Iya. Iya, baik. Berarti langsung chat langsung ADM-nya ya, Mas ya? Boleh. Ya, mungkin atau kalau boleh dikirimkan bukti screenshotnya Ibu ketika melapor, ataupun juga detail informasi yang diberikan sama dengan yang Ibu berikan di helpdesk ya Ibu ya, untuk bisa cek lebih lanjutnya. Oh iya, nanti saya screenshot aja ya sesuai dengan yang pernah saya ajukan ke helpdesk ya, Mas? Iya, boleh Ibu. Nanti kami belum bisa menjawab sekarang Ibu ya, mohon maaf. Mungkin nanti bisa terjawab setelah ini Ibu ya, setelah Ibu mengirimkan detail informasi yang kendala yang dialami seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Cik Novita. Terima kasih kembali Mas. Ini mungkin masih ada 6 menit terakhir, Mbak Dita dan Mas Rama. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, Mbak Dita Mas Rama ya, dari mungkin Bapak Edis dari Unmer ya ini ya. Silakan Pak Edis, mungkin Bapak atau Ibu Edis. Ya, silakan Bapak. Bapak Edi dari Unmer. Silakan Bapak. Oke, sudah terdengar ya Pak? Oke, Ya, sudah. Oke, terima kasih. Selamat sore Bu Dita, Pak Rama dan Pak Sena. Pertanyaan saya pertanyaan saya dari DPL SDN Lesan Puro 02 Kota Malang. Itu panduan buku saku DPL awal itu kan laporan DPL berupa sharing session tiap 2 minggu sekali. Nah, setelah FKKD pertengahan April kemarin itu keluar dibuatkan aturan lagi bahwa laporan DPL itu menjadi mingguan. Nah, setelah itu saya buat mingguan. Kemudian untuk melengkapi laporan DPL, apakah saya menyusulkan laporan minggu-minggu yang terlewat? Karena sebelumnya kan selalu 2 mingguan, jadi selalu minggu genap ya. Nah, minggu ganjilnya tidak dibuat. Apakah saya membuat laporan ulang ya yang minggu-minggu yang terlewat sebelum FKKD kemarin, Bu? Oke, itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edis. Mungkin Mbak Dita bisa dibantu jawab, Mbak Dita. Silakan. Ya. Bapak silakan dilengkapi ya Pak laporan yang belum diisi minggu ganjilnya sampai ke minggu 9 sekarang. Nah, kami juga mohon maaf ya Pak Edis apabila terdapat perubahan terkait laporan ini, tapi semoga semua DPL sudah mendapatkan informasi yang paling terbaru dan paling tepat. Jadi Bapak Ibu sekali lagi bahwa memang sebetulnya awalnya kan laporan DPL itu sharing session 2 minggu sekali dan laporan bulanan. Akhirnya kami dari tim program memberi informasi terbaru bahwa DPL Ya, silakan Mas Lama. Sama seperti mahasiswa ya, kita akan keluarkan kelengkapan DPL yang sudah lengkap dan yang belum ya, setelah diproses tentunya. Oke, terima kasih atas jawabannya Mbak Dita dan Pak Rama serta Mas Sena atas kesempatannya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih juga Pak Edis atas pertanyaannya ya, dan terima kasih juga Mas Lama dan Mbak Dita atas jawabannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, semoga pertemuan kita tinggal 3 menit terakhir ya. Mungkin saya memberikan kesempatan bagi Mbak Dita dan Mas Lama untuk memberikan closing statement terlebih dahulu. Dan mungkin sebelum ke sana, Bapak Ibu sekalian, semoga Bapak Ibu sekalian dalam sesi diskusi kali ini dapat pencerahan lagi ya terkait dengan bagaimana kondisi di lapangan dan juga kendala-kendala apa yang dihadapi, dan juga tugas-tugas tambahan gitu ya, mungkin yang tadi dijelaskan dari mungkin FKKD yang kedua, ketiga, dan mungkin bahkan yang pertama gitu ya, dapat terlaksana dengan baik nantinya di lapangan, dan juga jelas gitu ya dari segi materi dan juga dari segi persiapannya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan mungkin 2 menit terakhir nih ada Mbak Dita dan Mas Rama, mungkin 1 menit ya untuk bisa memberikan closing statement ya, mungkin terkait dengan fokus forum komunikasi dan koordinasi dengan DPL pada siang dan sore hari ini. Mbak Dita, kami persilakan Mbak Dita untuk lebih dulu. Sama dulu deh.
Oke, Mas Rama dulu silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sedih saja saya mau terima kasih ke Bapak Ibu karena saya sempat bertemu dengan sangat banyak mahasiswa, saya ngobrol dengan sangat banyak mahasiswa dan betapa bimbingan dan betapa dukungan dari Bapak Ibu itu mereka ceritakan dengan sangat baik. Jadi saya sangat berterima kasih kepada semua Bapak Ibu. Dan satu lagi titipan saya aja soal laporan mahasiswa itu yang ditulis dari minggu pertama itu salah narasi gitu sih Bapak Ibu ya, kita mohon maaf. Yang benar adalah kurang lengkap di ACC, misalnya kurang lengkap minggu ke-6, 7, 8, 9 atau kurang di minggu 9 saja. Nah, data itu berdasarkan tarikan di 9 Mei 2022. Nah, kita akan tetap menarik data per minggunya, biasanya setiap Kamis ya atau Jumat. Jadi buat yang Bapak Ibu misalnya kemarin dinyatakan belum lengkap, mungkin sore ini ditarik sudah lengkap ya Bapak Ibu. Sudah cukup sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mas Rama. Jadi mohon di take note ya Bapak Ibu sekalian bahwa laporan mingguan mahasiswa itu harus mendapatkan approval dari DPL dan jangan khawatir, kita akan menarik data tersebut setiap minggunya. Jadi apabila di laporan minggu ini belum mendapat approval gitu ya, atau belum lengkap di approve oleh dosen, jadi dicek lagi di minggu depan karena kita menarik laporan itu setiap minggunya ya, betul Mas Rama. Silakan untuk Mbak Dita closing statement-nya terakhir dari Mbak Dita nih. Ya, iya Bapak Ibu DPL, terima kasih banyak untuk kolaborasi yang sudah terjadi antara kita. Semoga semua proses program yang akan dikerjakan 2 bulan ke depan berjalan dengan lancar, dimudahkan semuanya. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk semua usahanya untuk terus mendampingi teman-teman mahasiswa, memberikan yang terbaik untuk teman-teman mahasiswa. Karena tadi saya membuka dengan menggunakan pantun, izinkan saya menutup dengan menggunakan pantun ya Bapak Ibu. Tukang kayu pakai kita jatuh di lubang membawa parang. Cukup sekian dari saya Dita. Selamat berjuang. Semoga yang diharapkan segera datang ya Bapak Ibu. Insya Allah kalau Bapak Ibu melengkapi semuanya yang diharapkan selama bertugas segera hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya. Saya juga kita akan bertemu lagi Bapak Ibu di tanggal 28 Juni untuk SKKD terakhir antara kami tim program dengan Bapak Ibu DPL di kampus mengajar angkatan 3. Sehat selalu semuanya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Mas Hena. Ya, terima kasih Mbak Dita dan Mas Rama atas closing statement-nya nih ya, dan juga pantun penutupnya Mbak Dita ya. Tapi tidak berhenti di situ saja, kayaknya Mbak Dita. Kayaknya juga saya punya pantun juga nih ya untuk menutup kegiatan FHKD kali ini. Tapi sebelumnya saya moderator pada sore hari ini mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran Bapak dan Ibu dosen, pembimbing lapangan kampus mengajar angkatan 3 juga dalam hal membimbing dan juga menjadi peserta juga dalam kampus mengajar ini, dan semoga semangat Bapak Ibu tidak luntur dalam membimbing dan langsung dengan mahasiswa dan juga sekolah di penempatannya. Jadi mohon izin Bapak Ibu untuk memberikan pantun penutup dari saya juga. Bapak Ibu, makan mie rasa kari, makanya tanpa ditemani. Izin pamit undur diri dari moderator sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa Bapak Ibu di tanggal 28 Juni. Terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali Bapak Ibu di tanggal 28 Juni nanti. Selamat sore.